Oke, selamat sore semuanya. Selamat sore. Sore. Selamat Pertama-tama, sore. oke baik. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas keadaan Tuhan, yang mana kita masih bisa berkumpul ya untuk keadaan sehat. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi dengan judul Peran Absorben Berbasis Karbon Aktif dalam Mengurangi Polutan Limbah Cair. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi karbon aktif. Dalam presentasi ini kami akan membahas bagaimana karbon aktif dapat digunakan sebagai solusi dalam mengatasi pencemaran air akibat limbah cair ya. Oke, pendahuluan definisi karbon aktif sebagai materi berpori yang digunakan untuk menyerap zat tertentu dari cairan atau gas. Permasalahan pencemaran limbah cair yang berasal dari industri dan domestik yang ada di Indonesia ini ya. Yang pentingnya teknologi absorban sebagai solusi dalam pengolahan air limbah cair. Karakteristik dan struktur karbon aktif, struktur pori yang besar, karbon aktif memilih struktur yang mikropori dan mesopore yang memungkinkan penyerapan molekul polutan dalam jumlah yang besar. Nah, kemampuan absorban juga, karbon aktif mampu mengabsorpsi zat organik, logam berat, dan senyawa beracun dan lainnya dalam limbah cair. Keberagaman bentuk fisik, karbon aktif berasal dalam berbagai bentuk fisik seperti serbuk, butiran, dan palet. Oke, selanjutnya akan dibawakan Pak Sapuan, silakan Pak. Baik, terima kasih Mas Luis. Selanjutnya mekanisme adsorben karbon aktif. Adsorben fisik. Adsorben fisik terjadi karena adanya gaya van der Waals antara karbon aktif dan molekul polutan. Dalam proses ini, molekul polutan tertahan di permukaan pori-pori karbon aktif tanpa terjadi reaksi kimia. Adsorben kimia. Adsorben kimia melibatkan interaksi kimia antara karbon aktif dan polutan, seperti pembentukan ikatan kovalen atau reaksi pertukaran ion. Proses ini lebih selektif dibandingkan adsorben disik dan sering digunakan untuk menghilangkan zat. Faktor yang mempengaruhi efektivitas adsorben, pH, larutan dapat mempengaruhi muatan permukaan karbon aktif dan ketersediaan polutan. Suhu, peningkatan dapat meningkatkan atau menurunkan efektivitas adsorben tergantung pada jenis polutan yang diserap. Jenis polutan yang diserap. Yang pertama, logam berat. Logam berat seperti timbal atau Pb, merkuri atau Hg, kadmium atau Cd, kromium atau Cd, kromium atau Cr, dan arsen atau As. Zat organik. Polutan organik termasuk pestisida, minyak, dan surfaktan yang seringkali digunakan dalam pertanian dan industri. Tiga senyawa berbahaya lainnya, perwarna tekstil, fenol, dan bahan farmasi adalah senyawa berbahaya lainnya yang bisa mencemari lingkungan. Next. Deskripsi sampel data. Sampel limbah cair diambil dari industri tekstil, polutan, zat warna azo, fenol, Pb, dan Cd. Karbon aktif diproduksi dari tempurung kelapa, pirolisis 700 derajat Celcius. Karakterisasi SEM,
morfologi dan BT, luas permukaan 1.200 per gram. Hasil uji, reduksi lebih dari 90% untuk PB, CD, dan zat warna. Polutan, efisiensi absorben meningkat seiring waktu kontak. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Antoni. Baik, terima kasih Pak Safwan. Kemudian selanjutnya adalah proses absorben polutan oleh karbon. Yang pertama kontak, limbah cair dan karbon aktif dicampur, memungkinkan polutan bersentuhan dengan permukaan karbon. Kemudian adsorben, polutan menempel pada permukaan karbon aktif melalui gaya tarik-menarik, mengurangi konsentrasinya dalam limbah. Kemudian yang ketiga, desorpsi. Dalam beberapa kasus, polutan dapat dilepaskan kembali dari permukaan karbon aktif, memerlukan langkah regenerasi. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi adsorben. pH larutan. pH larut aktif dengan efisiensi optimal pada pH tertentu. Kemudian suhu yang lebih tinggi umumnya meningkatkan adsorben, tetapi dapat menyebabkan adsorben pada suhu tertentu. Konsentrasi awal. Konsentrasi awal polutan dalam limbah cair memengaruhi jumlah yang dapat adsorben oleh karbon aktif. Kemudian waktu kontak. Semakin lama waktu kontak, semakin banyak polutan yang dapat diadsorben oleh karbon aktif. Aplikasi karbon aktif dalam pengolahan limbah. Yang pertama pengolahan air minum, kemudian yang kedua ada pengolahan limbah industri, yang ketiga ada pengolahan limbah rumah tangga, dan yang keempat ada pengolahan limbah pertanian. Mungkin selanjutnya akan dilanjut oleh Mas Ahmad. Baik, terima kasih Mas atas kesempatannya. Keunggulan dan keterbatasan penggunaan karbon aktif itu ada empat. Yang pertama, efisien tinggi. Karbon aktif efektif dalam menghilangkan berbagai polutan, termasuk logam berat, zat organik, dan pewarna. Yang kedua, ramah lingkungan. Proses adsorben menggunakan karbon aktif tidak menghasilkan produk sampingan berbahaya, membuat pilihan yang berkelanjutan. Ketiga, biaya tinggi. Harga karbon aktif dapat menjadi kendala, memerlukan analisis biaya manfaat yang cermat. Kemudian yang keempat, regenerasi. Karbon aktif dapat regenerasi, namun prosesnya membutuhkan energi dan memerlukan penanganan yang hati-hati. Next, Mas. Kesimpulan dan prospek penelitian selanjutnya. Ini memiliki 3 poin. Yang pertama, efektif. Karbon aktif terbukti efektif dalam mengurangi polutan dalam limbah cair, menawarkan solusi berkelanjutan. Kemudian yang kedua, penelitian. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk meningkatkan efisiensi adsorben dan mengembangkan metode regenerasi yang lebih efektif. Dan yang terakhir, aplikasi. Aplikasi karbon aktif dalam mengelola limbah cair memiliki potensi besar untuk melindungi lingkungan dan kesehatan manusia. Demikian pemaparan dari kelompok kami. Mudah-mudahan apa yang kami paparkan ini dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Terima kasih. Iya, terima kasih. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore.